Oke teman-teman, saya lagi ada di daerah Geger Kalong dan tepatnya di kediaman Pak Anton. Jadi Pak Anton itu salah satu teknisi di sini. Dia punya bengkel bubut. Sebetulnya dia spesialis untuk pembuatan biliar. Jadi terkenal kalau teman-teman lihat di TV swasta ada liputan mengenai biliar di Bandung. Itu beliau. Dan kita akan bekerja sama untuk pemasangan laras rotor Walter ke WHV2. Dan kita akan tanya-tanya gimana sih resep-resep untuk membuat unit itu bisa dipakai dengan maksimal. Ikutin yuk. Nah, ini Pak Anton. Pak Anton. Lagi biasa. Sehat, Pak? Ini Pak Anton nih yang selalu bantuin kita buat bikin project-project terbaru dari Wild Hunter. Ini beliau sebetulnya spesialis untuk pembuatan stick biliar. Jadi stick biliar yang mulai dari harga medium sampai high class. Jadi betul-betul beliau banyak menangani kolektor-kolektor stick biliar. Nanti kita bakal lihat keseruan pengerjaan pemasangan laras rotor Walter senapan WHV2. Saya bersama Mr. Anton. Saya akan membuat proyek pemasangan laras di senapan WHV2. Ini produksi kedua. Ini bakal kita kirim ke HD Hard. Speknya nggak kaleng-kaleng ya. Ini dari popornya aja udah. Wah, ini popornya enak banget dipegangnya. Seksi banget ya pokoknya senapannya. No. Mudah sekali. Ini popornya, teman-teman bisa lihat. Kayu sono keling. Usianya 400.000 tahun. Bukan keling ya, sono kelang. Kalau keling tuh dia udah banyak ini kasbon. dan lupa. Ini mechanical mesinnya. Di sini ada chamber. Di sini kita pakai Altaros untuk regulatornya. Ini Taiwan ya. Kemudian di sini kita punya tabung komposit 500 cc. Kalau kata Pak Dadang? Kalau Pak Dadang ngomongnya poligon. Oh, poligon. Nah, ini bukan poligon lah, ini komposit ya. Ini untuk sistem side sliver. Ini pengerjaan CNC dengan bahan chamber. Chambernya terbuat dari bahan duralium yang memang khusus untuk senapan dengan tekanan tinggi. Jadi jarang ada chamber senapan itu berbahan kayu atau plastik, jarang. Ya, untuk PCP. Ini gak sembarangan, hanya orang-orang khusus yang bisa melakukan ini. Orang-orang kayak si Agus, yang miis nggak bisa. Oh ini ya. Nah, kita buka tabung. Ini bertujuan untuk mempermudah pengerjaan saat pengukuran diameter chamber untuk laras ya. Ini tabung dengan kapasitas 500 cc dengan ukuran drat M18 untuk drat. Ya. Nah, ini dalamnya. Dan kita udah cek, ini sangat bagus sekali untuk dalamnya. Jadi yang paling penting dalam pemilihan tabung, kita harus senantiasa cek kondisi di dalam tabungnya. Apakah dia banyak guratan-guratan? Kalau banyak guratan-guratan, itu pilih yang lain lagi ya, yang lebih bagus. Nah, di sini ini yang membuat senapan semakin stabil. Regulator ini membantu menstabilkan angin keluar dari shot pertama ke shot 2, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Gitu dengan tekanan angin yang sudah ditentukan. Ini menggunakan output di 1.8 karena ini untuk kelas hunting. Biasanya kalau untuk kelas kompetisi dia outputnya di 1.4. Ya, biasanya lebih kecil ya dia outputnya karena tidak mengandalkan power yang besar. Untuk laras kita menggunakan laras rotor Walter. Larasnya ini bukan ya, di sana. Pantun sana ya. Nih, sini. Pak, saya Pak. Ini Pak Antonku nih. Ini sahabat dari kecil. Ya. Kecil. Soalnya kan gondrongnya sama. Sahabat dekat. Ya, Pak gimana nih? Kita ngebubut laras dari Jerman nih. Ini harus pakai mesin yang lumayan harus lurus. Iya. Double cap. Double cap. Double cap. Kalau nggak double cap berarti Bisa goyang nanti. bisa goyang ya. Ini Pak Anton terkenal dengan Double cap. double cap, kemudian dia double cap, kemudian dia prinsipnya sesuatu yang dia kerjakan dia harus betul-betul puas. Ya nggak? Dan biasanya kalau nggak puas atau diameternya nggak
pas dia nggak bisa tidur semalaman. Benar ya Pak ya? Ya mudah-mudahan biar bisa fungsinya bener. Fungsinya benar gitu. Kayak yang dibubut adalah Walter Jerman yang dia selalu nervous. Yang deg-degan nih. Makanya harus betul-betul jangan banyak diajak ngobrol. Gitu. Harus akurat. Jadi selama pengerjaan kita bakal lihat, karena saya nggak ingin mengganggu Pak Anton, konsentrasinya terganggu, jadi kita hanya bisa melihat dari jarak jauh. Jangan diajak ngobrol karena orang-orang kayak gini diajak ngobrol nyegag nantinya. Ya kayak si Garaga. Jadi percikan ya. Tahunnya bagus ya. Bahannya emang Pak. Hasilnya ya. Ya. Center lagi. Awas tidak model malah. Ih. Bakal copot chambernya. Sudah Bang kayaknya cakep. Tuh. Nanti coba Kita coba pasangin. Kan dadak tuh. Oh benar. Ada KS-nya. Demi mau rek mandi kan rek mandi heula. Kan KS. Mau cahayana goreng. Ieuna santun di ieuna di ieu seberapa seukuran ieu Bang. Saat ieu di ukuran 11 sami siga ieu. Mana teh? Laras teh. Oh di natkeun itu ya. Mohon nas pakai stopper lagi. Nah itu udah mulai proses penyatuan laras dengan si chamber. Jadi betul-betul dia harus betul-betul presisi masuknya.
Semuanya udah pas. Jadi kalau nggak presisi masuknya dia nggak akan maksimal untuk ininya ya, sisi larasnya. Oh. Berapa itu? Ya itu tinggi juga ya. Ya. Oh dari chamber ke belakang deh. Ya. Ada kurang 11, kan dia kurang 17. Agung pun tadi gitu nya. Jadi hilang pinter. Ya lah, sami. Si lempeng aing Tapi dari ya narasi ya. naon aya water pass. Iya ya. Aman lah ya. Aman. Oke. Ali. Udah selesai. Ini 11 mili. Ya. Mana itu fokusnya? Itu fokus orang 2 mili. mati. Pantesan. 2 mili apa saudaranya iya teh? 2 mili. Oke, jadi prosesnya hampir selesai. Setelah ini kita masuk ke bengkel perakitan. Jadi di sini hanya sekedar membubut, mempaskan diameter, kemudian membuat selokan untuk seal, bilaras. Jadi setelah ini langsung masuk ke bengkel perakitan. Jadi betul-betul disetting nanti di bengkel selanjutnya. Jadi kita akan terus ikutin perkembangannya seperti apa. Boom.